balik lagi di Share bersama Abi dan Mariza. Di video kali ini aku mau membahas soal dan pembahasan UKOM tentang patologi kebidanan. Bagi teman-teman yang terjadwal di UKOM periode kedua ya, kayaknya tanggal 29 Juni sampai 2 Juli ya, belum terlambat untuk belajar. So tanpa berlama-lama yuk kita ke videonya. Oke, kita ke soal yang pertama ya. Di sini pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut. Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah hamil 16 minggu, keluhannya keluar darah sedikit dari jalan lahir dan perut kram. Kemudian flek keluar sekitar 2 hari. TFU 2 jari di atas simpisis. Kalau FU 2 jari di atas simpisis itu berarti usia kehamilannya berapa? 2 jari di atas simpisis itu kan sekitar 12 minggu ya, berarti ini TFU-nya sudah lebih kecil dari usia kehamilan. Kalau kita lihat ke definisinya, nah di sini ya ada 4 macam abortus. Kalau abortus habitualis itu kan abortus berulang ya, lebih dari 3 kali. Nah, kalau yang lainnya imminent, incipient, incomplete, dan complete itu kan ada karakteristiknya. Nah, kita persepsi di sini. Jawabannya tadi yang C ya, kita lihat yang lainnya. Kalau imminent itu adalah mengancam, artinya ya abortus mengancam. Itu tipe perdarahannya adalah fleknya berwarna coklat, kemudian sedikit sampai sedang. Kalau yang incipient itu fleknya warna merah, frekuensinya sedang sampai banyak. Incomplete itu fleknya warna merah dengan jaringan ya, frekuensinya sedang dan banyak. Sedangkan kalau komplit itu perdarahannya sedikit karena sudah keluar. Kalau dari cervixnya, imminent itu pasti tertutup ya, incipient, kemudian incomplete dan complete itu terbuka. Kalau complete sebagian ada yang sudah tertutup. Kalau besar uterusnya itu yang masih sesuai dengan usia kehamilan hanya imminent, karena imminent itu kan baru abortus yang mengancam. Incipient itu abortus yang sedang terjadi. Kalau incomplete itu sudah abortus tapi masih incomplete. Ya, masih belum semua jaringan keluar. Kalau komplit itu sudah jaringan semuanya keluar. Kemudian incipient itu karena sedang berlangsung, maka ada yang sesuai dengan usia kehamilan atau lebih kecil dari usia kehamilan. Kalau yang incomplete atau complete ya pasti lebih kecil dari usia kehamilan karena sudah banyak yang keluar. Gejala lainnya ya, incipient dan imminent itu gejala lainnya sama, kram perut ya. Hanya kita kan memandangnya dari perdarahannya juga ya, dari besar uterusnya juga seperti itu. Kemudian kalau incomplete itu kram ya, terus masih keluar jaringan, jadi masih terus keluar seperti itu. Kalau yang complete itu kramnya terasa berkurang karena sudah banyak sekali jaringan ya yang keluar, hasil konsepsi yang keluar seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, abortus incipient. Soal patologi selanjutnya ya, apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kata kuncinya adalah baru saja lahir di rumah sakit dengan tindakan vakum ekstraksi. Kepala bayi terdapat adanya benjolan lembut melewati sutura dan berwarna kemerah. Oke, di sini jawaban yang paling tepat karena melewati sutura itu adalah yang kaput succedaneum ya. Kalau anencefal itu dilahirkan tanpa beberapa bagian otak dan tulang tengkorak ya, jadi tidak ada tempurung ke kepalanya. Hidrosefalus itu terjadi penumpukan cairan berlebih di dalam otak, jadi kepalanya lebih besar seperti itu ya. Kemudian sefal hematum dan kaput succedaneum itu ingat ya, ini merupakan dua-duanya adalah benjolan ya. Batasnya adalah kalau yang sefal hematom itu adalah batasnya tegas dan tidak melampaui sutura ya. Kalau yang succedaneum itu benjolannya melewati sutura. Kalau yang hematom itu biasanya berwarna merah, berisi darah ya. Succedaneum itu cairan.
itu. Kemudian perdarahan intrakranial adalah darah dalam rongga intrakranium ya yang dapat terjadi pada parenkim otak dan pada ruang menikes di sekitarnya. Ya, jadi jawabannya tadi yang D. Soal ketiga, diagnosis yang tepat pada kasus tersebut. Ya, di sini kata kuncinya hamil 16 minggu, kemudian keluhannya pusing. Kemudian tekanan darahnya 150/100. Ya, jadi diagnosisnya apa? Semuanya ini merujuk kepada hipertensi ya, definisi hipertensi. Tapi karena di sini usia kehamilannya itu kurang dari 20 minggu, nah jadi jawabannya langsung ketemu nih hipertensi kronik. Kita lihat definisi yang lain. Kalau eklamsi itu tekanan darah tinggi ya, disertai dengan konvulsi atau kejang, ya bisa berakhir koma. Nah, di sini ada protein uri serta ada udem patologi ya. Kalau hipertensi kronik itu terjadi pada kehamilan kurang dari 20 minggu, artinya sebelum hamil pasien ini sudah mengalami tekanan darah tinggi. Kalau yang PEB ya, tekanan darahnya itu lebih dari 160/110. Hasil pemeriksaan urinnya ada positif ya, positif 3. Kemudian sudah ada kelainan-kelainan, sakit kepala terus-menerus, pandangan mata kabur, kemudian nyeri ulu hati seperti itu. Hal ini disebabkan karena adanya penumpukan cairan ya, sehingga menimbulkan ketidaknormalan dari organ-organ yang ada di sekitarnya. Kemudian PER ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 selama 1 minggu atau lebih dan disertai protein uri positif 1. Tidak ada keluhan sakit kepala yang berat dan tidak ada keluhan pandangan mata kabur. Kalau hipertensi gestasional ya itu hipertensi terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu tanpa gejala penyerta lain. Oke, soal selanjutnya ya, soal terakhir. Pertanyaannya adalah apakah kemungkinan diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? Di sini kata kuncinya adalah melahirkan 30 menit yang lalu di rumah sakit dengan keluhan mules. Kemudian tekanan darahnya sudah agak turun, nadinya sudah agak tinggi ya. TFU setinggi pusat, tampak tali pusat di depan vulva. Perdarahan 550 cc. Saat dilakukan tindakan manual plasenta tertahan di kavum ukteri. Ya, berarti kan ini diagnosis umumnya kan karena retentio placenta. Ya, yaitu plasenta yang belum lahir 30 menit setelah bayi lahir. Kita persepsi definisi dari jenis-jenis retentio placenta. Retentio placenta itu ada jenis atau klasifikasinya ya. Jadi kalau plasenta itu ada plasenta adesif atau adesiva ya. Itu plasenta yang melekat pada desi 2 endometrium lebih dalam. Kemudian plasenta akreta itu filicorialisnya tumbuh menembus myometrium sampai dengan serosa. Inkreta filicorialisnya tumbuh lebih dalam dan menembus desi 2 endometrium sampai ke myometrium atau otot uterus. Kemudian plasenta perkereta itu filicorialis tumbuh menembus serosa atau peritoneum dinding rahim. Sedangkan incarcerata itu tertahannya plasenta di dalam kavum uteri disebabkan oleh konstriksi ostium uteri. Nah, di sini kata kuncinya kan plasenta tertahan di kavum uteri. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah E, incarcerata. Walaupun semua jawaban itu bisa mendekati benar. Hanya saja di sini kan plasentanya itu kan belum keluar. Ya, jadi kita tidak bisa nih ketahui di mana plasenta itu. Dan plasenta yang terlalu lama di uterus itu harus dilakukan tindakan lain. Sekian video dari aku, semoga membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu untuk membantu channel ini terus berkembang. See you next time on my next video. Dah!